Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,26% ke angka 6.766. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang kami analisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya masih naik 80% lebih dan saat ini mulai membaik secara tren. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini akan membagikan dividen sebesar 1.484 dan secara teknikal masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham UNTR yang jika kita perhatikan hari ini masih naik 0,11% ke harga 22.700. Secara teknikal sebelumnya UNTR memang membaik, berhasil naik kembali di atas harga 21.000, sempat naik mengetas garis EMA 50, bisa kita lihat beberapa kali mencoba break, UNTR tidak gagal break, dan saatnya kembali melemah menuju zona supportnya di sekitar harga 22.350 sampai 22.500. Bisa kita perhatikan sebelumnya ini merupakan zona support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham UNTR. Tapi yang harus kita perhatikan secara teknikal UNTR sebenarnya untuk tren jangka menengah trennya masih downtrend. Beberapa kali sebelumnya juga sempat mencoba break garis EMA 50 tapi selalu gagal break dan kembali melemah. Dan UNTR memang akan membagikan dividen sebesar 1.484 per lembar saham. Jadi total dividen akan dibagikan jika kita lihat ada sekitar 2.151, tapi karena sebelumnya sudah ada pembagian dividen income sebesar 667 pada tanggal 24 Oktober tahun 2024, maka sisa dividen akan dibagikan itu sebesar 1.484. Dan cara broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari ini di broker summary terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan untuk asing yang sebelumnya terus keluar hari ini terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi akumulasinya masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada pembagian dividen, UNTR saat ini secara teknikal saya lihat masih akan sideways untuk 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry saham UNTR, memang masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry, coba tunggu kembali di zona ini. Apabila minggu depan UNTR terpantau masih kuat berada di atas zona 22.350 sampai 22.500, masih menarik misalnya untuk coba entry untuk swing dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 50 sampai 23.500 atau hold satu selama support ini tidak tembus dengan target lebih jauh di 24.000 sampai garis EMA 150 yang saya sekitar 24.500. Tapi karena memang ada sentimen positif ini, ada potensi UNTR untuk mulai bangkit dan break garis EMA 50 karena ada sentimen pembagian dividen. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Indi. Indi bisa kita lihat secara teknikal saat ini memang sudah mulai oke, sudah berhasil break kedua garis EMA, tapi dalam 1 minggu terakhir ini mulai sideways karena gagal naik di atas harga 1.600. Saya sempat mencoba break gagal, kembali melemah ke support sekitar 1.450 sampai garis EMA 150 di harga 1.430. Indi masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk rebound. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary untuk Indi, pada perdagangan hari ini terpantau asing masih terus keluar dan di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indi karena saat ini sudah mulai melemah dan berada di atas garis EMA 150, teman-teman sudah punya di harga bawah, mesti harus hati-hati. Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata 1 minggu ke depan Indi gagal bertahan di garis EMA 150 atau jadikan 1350 sampai garis EMA 50 di sekitar 1345 untuk trailing stopnya. Dan jika terpantau Indi gagal bertahan di garis EMA 150 tapi masih kuat di atas garis EMA 50, Indi masih menarik untuk coba di hold. Karena secara teknikal masih akan sideways cenderung uptrend selama masih kuat di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham Indi, misalnya wait and see kembali di sekitar garis EMA 150 sampai 1.400. Apabila Indi 1 minggu ke depan masih kuat berada di atas target harga ini, masih bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1.550 sampai 1.600. Sekarang saya akan coba analisa saham INDF. INDF bisa kita perhatikan hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke harga 8.000. Secara teknikal jika kita perhatikan INDF sebenarnya saat ini trennya sudah mulai uptrend. Jadi sebelumnya INDF sempat downtrend turun bawah garis EMA 50 150. Setelah menyentuh zona support 6.500 sampai 6.600 bisa kita lihat INDF pelan-pelan mulai membentuk high low dan akhir April kemarin bisa kita perhatikan berhasil break garis EMA 50 150.
Jadi pada perdagangan tanggal 25 sudah berhasil naik dan bisa kita perhatikan satu minggu ini masih lanjut bergerak naik. Jadi sebenarnya saat ini sudah mencapai target di harga 8.000. Karena INDF merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini kan secara teknikal sudah mulai membaik dan ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham INDF, bisa jadikan 7.800 untuk trail stop atau take profit apabila ternyata INDF gagal break 8.000. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk INDF pada kenaikan tinggi hari ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dan kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi di broker summary. Sehingga bisa masih layak untuk di hold karena potensi untuk break 8.000 menuju target berikutnya di 8.200 masih lumayan besar. Jadi apabila terkonfirmasi break 8.000, teman-teman bisa jadikan 8.000 untuk trailing stop ke depannya. Karena 8.000 ke depannya akan berubah menjadi support apabila terkonfirmasi break sebagai resisten. Karena memang sebelumnya beberapa kali mencoba break 8.000, INDF gagal break dan melemah. Jadi tetap harus diperhatikan apakah satu minggu ke depan INDF berhasil break 8.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau the entry, menurut saya saat ini sudah terlalu beresiko untuk coba buy on breakout karena INDF sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman mau buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Sekarang kita lihat ICBP juga terpantau saat ini juga mulai mencoba untuk bangkit. Jadi bisa kita perhatikan INDF sudah berhasil break garis EMA. ICBP satu minggu ini baru mencoba untuk break. Jadi apabila teman-teman merasa INDF secara teknikal sudah naik lumayan tinggi, menurut saya bisa coba pantau saham ICBP. Karena ICBP bisa kita lihat saat ini garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break secara candle karena hari ini masih menyentuh garis EMA 150. Tapi secara pergerakan ICBP juga sudah mulai membaik saat ini. Dan bisa kita perhatikan untuk ICBP pada kenaikan hari ini, asing juga sama sudah terpantau mulai masuk. Dan kenaikan hari ini untuk ICBP ini juga ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham ICBP, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold. Bisa jadikan 11.000 untuk trail stop atau jadikan garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar harga 10.775 untuk trail stopnya. Dan target kenaikan terdekat di harga 11.500 sampai zona resisten kuatnya di sekitar 11.800 sampai 12.000 untuk target kenaikan berikutnya untuk ICBP. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold karena ICBP saat ini sudah mulai uptrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.